apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, maka mari sama-sama kita tingkatkan terus ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua dan salam mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang nantinya didapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah begitu indah, kita diringankan, dimudahkan berjalan untuk masjid ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan nikmat tersebut. Hadir di Jumatan untuk scroll medsos, untuk merokok, untuk berbicara, atau mungkin untuk tidur. Karena nantinya pahala nikmat itu akan sia-sia. Maka mari sama-sama kita sempurnakan pahala nikmat berupa bisa hadir suatu Jumat ini. Dan mari sama-sama juga kita sempurnakan kenikmatan Ramadan kita dengan mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin fakana kasiyamid dahr. Di dalam hadis riwayat Muslim itu, siapa berpuasa 30 hari di bulan, barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti pahala puasa selama 1 tahun penuh. Maka hadirin rahimakumullah, yang bagi yang belum menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka mari berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk kita mampu menunaikan puasa Syawal tersebut. Dan itu mungkin jadi parameter apakah pahala puasa Ramadan kita diterima atau tidak, karena konsistensi dan istiqomah adalah buah daripada sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat 18 April 2025, di mana di dalam kalender nasional diperingati sebagai hari wafatnya Yesus Kristus, yang dimana dalam pemahaman kaum muslimin, Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih yang bukan seorang Tuhan. Beliau adalah seorang nabi yang kemudian Allah tidak wafatkan, tetapi Allah barrafa'ahullah ilaih. Di dalam surat Al-Imran 158-109, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan hari ini masih hidup, bukan wafat, bukan meninggal. Dan nantinya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal. Dan insya Allah pada kesempatan khutbah pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang Dajjal. Karena sejatinya pembahasan ini adalah ketika para khotib sudah tidak lagi menyampaikan tentang Dajjal, dan orang-orang kemudian tidak lagi teringat tentang Dajjal, maka disitulah Dajjal akan hadir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah sabdanya dalam riwayat Abdullah bin Ahmad Zawaid Musnad, Rasulullah SAW bersabda, la yakhrujud Dajjal hatta yadhala an-nasu an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immah dzikrahu 'anil manabir. Maka Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia telah lupa untuk mengingat namanya, dan para imam tidak lagi menyebut-menyebutnya di atas mimbar. Maka apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita tahu tentang Dajjal? Maka ketika Dajjal akan hadir, Rasulullah SAW bersabda, wa inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawatin shidadin ila akhiri. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, itu adalah waktu yang sangat sulit dan sangat berat, di mana manusia akan ditimpa oleh kesusahan dan kelaparan yang sangat. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujan, dan Allah akan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhannya. Maka kemudian hadirlah tahun kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan juga memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhan yang hadir dari muka bumi. Yang kemudian muncul tahun ketiga, yang dimana Allah akan memerintahkan kepada langit untuk memerintahkan kepada langit agar tidak menurunkan hujan sedikit pun, dan juga memerintahkan kepada bumi untuk tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Maka banyak daripada kemudian hewan-hewan
hewan-hewan, binatang yang berkuku akan mati, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan apakah manusia dan itu akan hidup pada zaman itu? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tahlil, takbir, tahmid, itu semua yang akan menghidupi mereka, karena itu bagaikan makanan bagi mereka semua. Disebutkan hadis ini dalam Sahihul Jami' nomor 7875. Maka hadirin rahimakumullah, maka perlunya kita mengetahui bagaimana sifat seorang Dajjal. Di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, Dajjal akan diutus menjadi fitnah ujian terbesar bagi umat Islam ini, khususnya bagi seorang perempuan. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyatan Adam a'dhamu min fitnatid Dajjal. Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, melebihi fitnahnya Dajjal. Disebutkan dalam Jami' Shaghir nomor 13833. Kemudian sifat Dajjal fisiknya adalah buta sebelah matanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la undirukumu wa ma minni illa andaruhu qaumun laqad andara nuhun qaumahu walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyan liqaumi ta'lamuna annahu a'ur wa anna Allah laysa bi'awar. Aku akan menceritakan kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaum-kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentang Dajjal yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Ketiga, di antara kedua matanya tertulis sebuah tulisan, yaitu kafir. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun. Tertulis di antara kedua matanya sebuah tulisan kafir dalam bahasa Arab. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, fisik Dajjal adalah pendek, berbadan besar, berkaki bengkok, warna kulitnya kemerah-merahan, dan rambutnya keriting. Dalam sebuah sabda yang artinya, ketika Rasulullah SAW tidur, Rasulullah SAW bermimpi tawaf di Ka'bah. Ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa ibnu Maryam. Kemudian aku menoleh, tak taunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Wa inna qad ahdathtukum 'anid Dajjal hatta khashitu an ta'qilu inna masihad Dajjal rajulun qasirun ila akhirih. Sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian semua, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah matanya, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian, Tuhan kalian, tidak bermata juri. Kemudian Dajjal juga tidak memiliki keturunan. Huwa aqimun la yuladulah, dalam hadis riwayat Muslim. Dia itu mandul, tidak memiliki keturunan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengenalinya dan waspada terhadap fitnahnya, maka perlunya kita mempersiapkan diri supaya nantinya kita mampu mengenali dan mampu menghindarinya. Yang pertama, cara menghindari fitnah Dajjal adalah memperbanyak doa kita, syahud kita, untuk meminta daripada fitnah
daripada godaan fitnah Dajjal. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'i yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka ketika kita tasyahud kita membaca 4 doa ini. Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, yaitu minta perlindungan daripada siksa jahanam. Yang kedua, minta perlindungan dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, minta perlindungan dari fitnah hidup dan mati. Yang terakhir, minta perlindungan Allah daripada fitnah al-Masiihid Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, menghafal 10 ayat di surah Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayat min awal suratil Kahf usima minad Dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga, man sami'a bid-Dajjal falya'na anhu fa wallahi innar rajul la ya'tiyannahu wa huwa yahsibu annahu mu'min ila akhir. Barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah segera lari daripadanya. Demi Allah, ada seseorang yang dia itu mukmin dan mendatangi Dajjal, yang kemudian dia menyadari bahwa imannya sudah sangat kuat. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ia menjadi pengikut Dajjal karena saking besarnya fitnah Dajjal berupa syubhat yang akan dibawa oleh Dajjal itu sendiri muncul. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka hadirin rahimakumullah, akhir daripada seri daripada kehidupan Dajjal itu akan nantinya, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, kata Rasulullah SAW, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar setelahku, sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla, tidaklah buta sebelah bermata satu, dan Allah tidak buta. Dan Dajjal akan keluar dari Yahudi, yaitu di tempat namanya Asfahan, hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepi Madinah, yang mana Madinah waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar Dajjal. Kepada Dajjal itu akan keluar dari Madinah penduduk sejelek-jelek penduduk Madinah, yang kemudian Dajjal pergi ke Syam, yang kemudian pergi ke kota Palestina di pintu Lut. Kemudian Abu Dawud berkata, hingga Dajjal datang tiba-tiba di Palestina di pintu Lut. Lalu Isa alaihissalam itu kemudian Allah turunkan dari langit, yang kemudian membunuh Dajjal. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadirin rahimakumullah, maka mari sama-sama kita senantiasa mempersiapkan diri kita dengan penuh iman dan ketakwaan, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya Allah wafatkan kita semua dalam husnul khawatimah. Dan mari sama-sama kita tidak lupakan juga doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita semua di Palestina yang jauh di sana. Semoga Allah membantu, Allah menolong mereka semua, dan Allah nanti memerdekakan mereka daripada Zionis Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى عنه واعلموا ايها الحاضرون ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه المسبحه بكرسيه ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولأهلنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنوبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.